udah isi kepala ini remuk. Ya remuk lah. Cuman yang kelihatan itu cuman kayak apa ya, kalau Mas pernah dalemannya ikan, orang pakai mantel kelelawar itu Mas. Mantel. Nah, mantel kelelawar gini, cuman atasnya itu nggak kelihatan, kayak burung gitu Mas. Jadi udah bentuk wujud manusia gini, nah cuman atasnya itu kayak nggak ada kepala ya. Tak berani no Mas, tak berani no. Terus telinga aku benging, apa ya, benging bahasanya, Mendengung. mendengung kayak ning gitu. Nah aku dengar suara berat, suaranya besar ngepas gitu loh Mas. Kayak suun ya oleh. Apa kabar Sobat Bayangan Malam, hadir kembali bersama kami di malam hari ini. Dan semoga sobat semua dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan selalu dan semoga sehat-sehat selalu. Dan di malam ini ada narasumber yang bernama Mas Rizky dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan Mas Rizky ini pernah menolong seorang kecelakaan dan dihantui oleh arwahnya. Wah, menarik nih. Dan bagaimana kisah lengkapnya nanti biar diceritakan sama Mas Rizky. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam Mas. Oke, jadi gimana nih Mas? Jadi cerita singkat itu sebenarnya bukan ditakuti Mas, tapi beliau ini lebih ke arah berterima kasih. Oh, berterima kasih ya. Berterima kasih. Jadi cuman dalam sosok yang tanpa kepala. Nah, jadi kayak gitu. Oke, di stand dulu Mas Rizky ya. Dan bagi sobat semua, untuk cerita ini buat pelajaran saja. Diambil sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya. Dan bagi sobat semua yang ingin menceritakan di Bayangan Malam di studio kami, berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Dan bagi sobat semua yang ingin membagikan kisahnya, bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini ya sobat. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja selamat datang di Bayangan Malam. Menguak misteri malam di balik bayangan. Dan mari kita mulai. Kejadian itu di tahun 2020. Jadi saat itu kan aku itu kerja sebagai bartender di salah satu kedai kopi shop di Karangjati, Pandaan, Pasuruan. Nah, seperti kedai kopi pada umumnya kan libur itu hari Senin Mas. Jadi nggak pas weekend lah, soalnya kan pasti rame gitu kan kalau libur. Nah, jadi saya itu libur hari Senin. Nah, pas saat itu tuh ya kayak biasa lah, libur kayak biasa. Terus keluargaku itu pas saat itu tuh main ke rumah kerabat. Ya sebenarnya rumah kerabat itu dekat. Jadi kayak ke apa ya, cuma ke halang jalan raya besar gitu loh Mas. Nah, ketika itu semua satu keluarga itu main ke rumah kerabat ini dan aku nyusul Mas terakhir. Nah, terus kesitulah aku masuk ke rumah kerabatku, terus sama mamaku ini disuruh beli nasi goreng. Pas saat itu tuh saat maghrib dan kondisi itu gerimis rintik banget itu Mas. Nah, berangkat aku Mas, lah terus jalan raya itu sunyi itu Mas, nggak kayak biasa ya. Biasanya kan meskipun hujan gerimis itu, lah ini kan jalan raya provinsi Mas ya, kan pasti kayak rame gitu kan. Nah, pas saat itu tuh sepi gitu, kayak nggak ada motor lewat sama sekali, bahkan mobil-mobil pun, truk pun nggak ada yang lewat. Ya wes feelingku cuma, ya udahlah, mungkin emang sepi itu. Berangkat aku kayak biasa, sampai ke tempat nasi gorengnya. Nah, tempat nasi gorengnya kan lumayan dekat Mas kan aku jalan kaki kan ke situ. Nah, terus pesen kayak biasa, namanya kan Pak Malek ya. Pak Malek bungkus 2 itu. Dodok aku di depan warung itu Mas. Duduk sambil lihat-lihat jalan, sambil ngelamun, terus saat itu ada 2 truk tronton besar yang kayak bawa box besar gitu Mas. Nah, kayak yang bawa box di pelabuhan itu ada 2 kayak mau salepan gitu Mas. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Ini dari arah Malang ke Surabaya Mas ya. Jadi aku kan di seberang ini. Jadi apa ya, kesekat trotoar gitu, yang di tengah, trotoar di tengah itu yang ada lampu-lampu.
yang sebelah kiri nih duluan mas, yang sebelah kiri duluan. Oh yang sebelah kanan duluan, yang sebelah kanan duluan. Nah terus yang sebelah kiri belakangi. Kan ya laju truk itu meskipun cepat, cuman bisa dilihat kan mas sama mata kepala gitu, diikutin gitu mas. Mata telanjang. Nah mata telanjang, nah diikutin. Nah terus itu pas itu seret, kebetulan ada pohon itu kayak ranting lumayan besar sih mas, sepaha gini mungkin, sepaha. Nah itu ke apa ya, bahasa Indonesia ini samplok itu mas. Ketabrak. Nah ketabrak. Nah ketabrak yang sebelah kanan ini, yang nyalip truk sebelah kiri. Seret, gerak, jatuh lah. Ranting pohon ini ke atasnya kan sama-sama bawa pok. Jadi jatuh itu nggak langsung ke bawah gini mas, ke atasnya truk yang sebelah kiri ini. Nah kan ini lumayan cepet kan truknya ya, sedangkan yang kiri kan pelan. Nah setelah nyalip gini, seret, ranting ini yang jatuh ke atasnya pohon sebelah kiri, jatuh ke atas pohon, jatuh ke atas truk ke sebelah kiri nih, jatuh ke jalan raya. Nah pas posisi itu kebetulan ada dua motor, satu Jupiter MX, ingat banget tahu, dan satu itu NMAX berboncengan. Itu pas kenceng mas, ngikutin truk yang sebelah kanan ini. Mungkin nggak tahu ya, pas itu langsung pohon itu jatuh ke bawah. Nah pengemudi yang NMAX ini kan selamat mas ya, bisa ngehindarin apa pohon itu. Nah sedangkan yang Jupiter MX ini langsung kayak nabrak, gerak kebalik. Nah truk ini kan tetap jalan, yang sebelah kiri ini tetap jalan. Orang yang naik Jupiter MX ini langsung jatuh ke bawah truk pas, Ke kolongnya. nah ke kolongnya pas, langsung kayak bunyi kalau mas pernah denger balon meletus gitu. Oh top, lampu meletus. Ah tep gitu. Kaget mas aku, ini lewat ujung gitu kan. Nah terus Pak Malik ini bilang, kelindes itu kelindes gitu. Nah aku paling mas, kayak kan aku termasuk orang yang apa ya, bukan jijik sama darah, lebih ke kalau lihat darah itu mual. Ya mau ke situ tuh, tapi gimana, terus kalau nggak ke situ tuh tinggal aku tok di situ, sedangkan Pak Malik kan sibuk goreng nasi kan, goreng pesananku nasi kan. Nah akhirnya inisiatif lari lah aku ke jalan raya itu mas, ke trotoar, lihat aku mas. Nah truk ini udah minggir kiri mas, kayak nggak lari lah, tapi yang kanan ini udah jauh, udah 14 jauh. Nah sedangkan pengendara NWK ini tadi nggak tahu kemana, tapi nanti ini ada ceritanya pengendara NWK ini. Nah terus habis itu kelindes kan ya, kelihatan kan mas, dia tuh pakai abu-abu mantel, kan hujan ya mas, pakai mantel abu-abu terusan gitu loh. Nah tapi ada celana mantelnya juga. Nah terus kayak bawa tas pinggang, ya tas punggung kok, tas pinggang, ransel, bawa ransel, cuman dikasih rain cover gitu loh, dikasih rain cover. Nah ketutupan, jadi apa ya, posisinya korban itu kayak gini loh mas, tidur miring gini loh. Nah sedangkan kepala kan ketutupan rain cover. Nah aku kan nggak tahu mas ya, nah berani no mas itu. Sebenarnya Pak Malik ini tadi kan udah bilang kalau beliau ini keterlindes kan. Nah sedangkan aku itu nggak mikir sampai keterlindes gitu, kayak mungkin lah mungkin gitu, mungkin cuma helmnya atau apa nih gitu kan. Tak dekati mas, tak dekati korban ini, terus tak angkat gunung tasik. Nggak coba ya, kayak udah isi kepala ini remuk lah. Cuman yang kelihatan itu cuman kayak apa ya, kalau mas pernah dalaman ikan, beda itu ikan gitu guys. Nah dalaman ikan kayak cuma isinya itu kayak isi, ya ini nih kacar-kacar lah mas, kacar-kacar Semburat lah ya. Nah semburat. Truk ini sudah ngiri, terus aku lihat supirnya itu kayak gini terus mas. Terus kan, nah pas posisi itu kan jalan udah mulai rame mas, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak banyak motor-motor yang lewat gitu loh. Lah aku gini loh mas, kan aku sendiri mas ya, sedangkan orang umumnya di Indonesia itu kalau orang lihat kayak orang kecelakaan itu bukan malah ditolong, di video mas. Nah itu aku gini terusan, terus aku lari ke rumah omku, saudaraku lah, rumah saudaraku yang ada di dekat situ pas. Nah aku lari ke rumah dia, terus kayak om ada orang keterlindes. Lari ke masuk rumahnya,
masuk rumah, ambil cari itu loh, styrofoam yang lembaran mas, kayak foam lembar, kayak jadi terpal gitu loh. Nah cari itu sama omku bawa apa lampu stopan yang bisa kelap-kelip merah-merah itu. Nah lari ke situ lagi terus tak hukun mas. Nah terus nunggu polisi itu lama banget sampai lebih setengah jam mas. Kan itu jalan itu rame mas, udah rame. Nah aku balik ke tempat nasi goreng tadi, soalnya kayak kebayang terus mas, kebayang terus setelah itu polisi datang. Nah terus habis itu aku lihat yang bawain waktu tadi lewat di depanku mas, lewat dari Surabaya ke Malang tadi, kayak putar balik mau ngelihat kondisi korban itu mas. Berarti belum sampai langsung gitu ya? Langsung Berhenti dulu gitu. setelah itu singkat cerita setelah kayak klarifikasi itu kan biasanya kalau ada laka itu terus ada polisi kan pasti kayak ditanya-tanyai dulu kan masnya. Nah terus setelah itu aku nggak mau ditanyai karena udah tahu lah mas Indonesia gimana kalau jadi saksi ya. Nah terus ketika itu singkat cerita waktu evakuasi, nah polisi ini nggak bawa kantong mayat mas, mungkin nggak tahu dari info apa gimana apa di sana nggak ada kantong mayat. Nah jadi nggak bawa kantong mayat, kita bingung ngangkatnya. Nah sedangkan aku kan termasuk orang yang pertama kali tahu ya kan, tahu korban itu dinindas ya kan. Nah jadi pas saat itu tuh aku mengajukan diri langsung mas, meskipun dia memberanikan diri lah, padahal aku sendiri itu kalau lihat darah itu mual, memberanikan diri untuk ikut evakuasi. Nah terus ada satu polisi, satu kekar, badannya besar gitu, kekar. Nah satu itu gemuk mas. Nah yang mau ngangkat jenazah ini cuma yang kekar aja, sedangkan yang gemuk itu kayak cari-cari cari-cari buat laporan lah ini nih, buat laporan buat bukti ya. Terus setelah itu kan cuma berdua mas ya, saya satu sama polisinya yang kekar ini satu kan. Nah logikanya kan nggak masuk akal mas, aku ngangkat yang tengah terus Pak polisi ini ngangkat di bagian baunya sini kayak aduh. Terus aku bilang ke Pak polisi, waduh kayak iso lagi pak gitu, aku bilang gitu ke polisi ini mas, kayak iso lagi pak mek lurut. Nah terus polisi ini kayak lihat sini mas, lihat apa orang-orang, padahal kan banyak orang mas itu kan, di kalau kecelakaan itu dilebur kan nih mas. Nah sedangkan lalu lintas itu udah dipindah ke sebelah, jadi dibuat apa satu jalan gitu loh. Nah terus kayak langsung bilang ini nggak apa-apa, ngomong kasar mas, Gak apa-apa. kayak udah bunuh suami gitu, bilang gitu ke orang-orang. Terus ada salah satu warga situ, aku nggak terlalu kenal juga sih, cuman pernah ketemu lah nanti, mas saya mas gitu. Nah terus dia ngedekat lah mas, ngedekat. Nah mas pan bagian tengah mas gitu, aku bilang gitu ke mas kau gitu. Nah dia akhirnya pegang di bagian kaki sini mas, bagian kaki, sedangkan aku bagian tengah sini. Nah bagian tengah kan kalau ngangkat gini kan nggak mungkin mas ya, soalnya kan posisi udah terlentang gini kan, udah terlentang gini. Nah terus bagian-bagian yang kacer-kacer ini ada apa ya, separuh helm yang masih utuh lah. Nah itu sama polisi dibuat wadah gini mas, terus dimasukkan ke kantong kresek. Nah, terus setelah itu ditaruh di atas mobilnya kan, mobil Sabara yang pickup itu loh mas, mobil Sabara yang pickup itu. Terus pas posisi ngangkat ini mas, otomatis kan aku lewat tengah gini mas, ngelangkai gini kan. Nah ngangkatnya bunyi kan aku otomatis. Nah setelah itu pas gini tuh langsung kayak madep ke aku gitu loh mas, korban itu langsung kan setelah gini kan, terus tangannya kan tak benerin, kayak pas tak sentuh itu kayak udah dingin gitu mas, kayak udah apa ya dingin lah intinya, udah nggak ada rasa gitu loh. Kalau nyentuh biasa gini kan kayak ada masih hidupin kan kayak anget gitu mas ya, itu kayak udah dingin gitu. Terus kayak langsung madep gini, aku posisi saat itu kan langsung waduh kacau pokoknya. Nah setelah itu ngangkat terus aku ngelangkai lagi. Nah dinaikkan kan ke atas pickup Sabara. Nah pickup Sabara itu kan nggak sampai, kalau manusia gini kan nggak ada kok mas. Nah aku naik mas ke atas pickup itu, naik terus tak seret lagi sini, tak seret terus kakinya tak tekuk. Nah ditutup lah sama polisi ini, akhirnya sudah dibawa. Kok bukan ambulan, gak panggil ambulan? Udah ada ambulan mas, ya di mobil polisi satu ini yang lama.
sampai setengah jam lebih pokoknya di situ itu, sampai udah ramai warga gitu. Nah sedangkan ya cuma ditontonnya aja, nggak kayak di video-video gitu, nggak ada yang kayak inisiatif apalah kan biasanya gitu mas. Nah sama bersihin itu bekasnya rantingnya kan jadi satu jalan gini mas, rantingnya kan besar kan sekaki gini kan, sedangkan sama evakuasi kayak motore kayak gitu mas. Nah terus setelah itu dibawa lah udah mas, dibawa aku balik lah ke nasi goreng tadi. Balik ke nasi goreng tadi udah, singkat cerita aku udah masuk kerja kayak biasa ya mas. Nah masukku ku jam 3 sore kan mas, jam 3 sore terus pulang kan sampai selesai kan, masuk ke warung itu, ke kedai kopi itu. Pernah suatu waktu itu aku itu rame mas, setelah rame itu rame kan kedai kopinya itu kayak di gudang mas, bekas gudang. Nah gudang satu gini itu dipakai buat kedai kopi ini. Nah sedangkan yang lain itu gudang kosong. Nah mungkin anak-anak yang ada di Cetak mungkin tahu, jadi tempat itu kopi Randu dulu di 2020 itu masih ada. Kalau sekarang sih sudah jadi pabrik mas, pabrik sarung. Dulu itu saya sering tidur di situ mas kalau nggak pulang. Jadi saya kayak begadang ngumpul sama teman-teman, soalnya kan kayak ada mabar bareng gitu-gitu. Ya umumnya anak muda gitu mas. Nah pas posisi saat itu tuh kan rame mas ya, rame terus saya kecapean akhirnya kepikiran nggak pulang lah, nanti tidur sini wes lah. Nah pas posisi itu pada pulang semua teman-temanku. Biasanya itu nggak gitu mas, biasanya itu kayak ada 1-2 orang lah begadang di situ, itu pada pulang semua. Aku langsung, tapi aku kan tipikal orangnya nggak terlalu takut kayak hal-hal mistis gitu mas ya, nggak takut hal-hal yang kayak gitu-gitu lah, berbau-bau kayak gitu. Soalnya aku nggak, dari kecil itu nggak pernah yang namanya dihantui kayak diwujudi kayak pocong, setan, kuntilanak segala macam tuh ya, itu kan nggak pernah sama sekali kan. Kalau cuman kayak bau-bau terus bunyi kayak gitu beberapa sih pernah, tapi nggak sesering kayak anak-anak yang lain lah ini. Bukan nggak percaya setan, bukan nggak percaya jin, tapi apa ya, kenapa aku sendiri ya nggak pernah lihat wujudnya kayak gimana, apa itu kayak cuma halusinasi atau apa gitu kan nggak tahu. Nah lanjut cerita, pas posisi itu tuh pada pulang tuh mas, kayak ada satu temanku yang biasa mabar sama saya itu ya, main bareng itu tak bilang nih, kamu mulai cok ada apa mulai bareng tak ono aku tak gini no, wedi tahun yuk kak saya berani gitu aja mas. Nah setelah itu dia pulang beneran mas, kak cok dibilang temen aku gitu. Pas pertama kali itu aku sendiri di kedai itu mas, biasanya nggak pernah sama sekali. Biasanya kalau saya nggak tidur situ emang semua pada pulang. Nah mungkin anak-anak tahu kalau aku capek nggak bisa diajak begadang mas, jadi mungkin wah ini percuma, ini kok dibarengi pasti langsung turun gitu. Nggak mau anak-anak kayak gitu mas, minta ditemani sampai pagi. Nah pas posisi itu kan udah jam 2 malam mas ya, aku ingat banget itu malam minggu mas, Sabtu malam minggu. Jadi udah jarak kan 4 hari ya, 5 hari mas ya, dari hari Senin kejadian ini. Nah malam minggu pas banget itu malam minggu. Nah terus temanku yang temanku yang tadi tuh nge-WA mas, nge-WA gini, rumahku kok bau kembang ya gitu. Kaget kan, tuh ada ini apa kok WA aku ini gitu kan, aku ngebatin kayak gitu mas, apa cuma nakut-nakutin gitu kan. Aku wah paling apa ibu paling gitu kembang lah gitu kan, tak celentukin kayak gitu karena dia nanti aku gak nandur mawar, gak intinya dia tuh nggak nandur kayak bunga-bunga yang banyak kan itu kayak mawar, melati, kenanga kayak gitu-gitu. Gak nandur kayak gitu-gitu. Loh, kok bisa gitu kan? Terus singkat cerita tuh ya udahlah. Terus nggak balas kan dia mas, nggak balas. Nah lanjut itu aku nonton YouTube mas, nonton YouTube kayak biasa, nonton YouTube. Terus kok pas kayak gitu tuh yang lewat itu setelah YouTubeku selesai, karena aku nonton kayak komedi-komedi ya mas, YouTubeku selesai yang lewat tuh channel kayak cerita-cerita horor gitu mas. Nah sedangkan aku kalau cerita horor itu nggak terlalu minat ya mas, nggak terlalu minat sama sekali, kayak apa sih gitu kan. Nah
Tapi tak lihat mas, soalnya penasaran. Nah pas posisi itu nyeritain tentang kejadian itu, dia tuh kayak dikejar pocong gitu. Ya kan ini cerita orang lain mas ya, aku nggak tahu. Terus kayak gitu tak lihat terus mas, tak lihat. Terus aku itu kalau ngeliat YouTube itu sering lihat jam mas. Kan kalau YouTube kan biasanya full layar itu nggak kelihatan apa-apa kan, notif-notif nggak kelihatan kan. Nah itu aku tuh tipe orang yang sering lihat kayak jadi ini loh mas, lihat jam gini loh. Nah jam itu kayak lama mas, dari jam 3 ini. Aku ngeliat YouTube sampai selesai itu kayak kok lama banget ya tumben itu. Padahal YouTube itu sampai habis episode. Harusnya umumnya YouTube itu kan selesai itu biasanya 20 menit, 10 menit, 15 menit lah mas ya. Itu jam tuh kayak gak jalan mas, kayak tutup jam 3 terus. Padahal di HP itu mas ya. Nah, terus ada kejadian itu di gudang mas, dan gudang itu kayak genteng jatuh. Padahal gudang itu pakai seng, nggak pakai genteng sama sekali. Kayak genteng jatuh, tayar gitu. Oh gini malah saya. Hancur, masa iwa ya aku diikutin gitu ya, aku mau badan kayak gitu gak lah no. Oh pasti wano anu gitu mas, nyel tuh kayak gitu. Nah terus lanjut aku buka game, soalnya YouTube itu udah nggak masuk akal udah mas, nggak masuk akal. Yang keluar itu cuma cerita horor-horor aja, padahal aku nggak pernah lihat kan. Harusnya kan kalau di apa ya, kalau nggak pernah lihat kan nggak muncul kan. Itu tiba-tiba itu kayak algoritma itu muncul cerita horor semua mas. Apa nggak tahu gara-gara aku mencet yang tadi, apa nggak tahu suka karena apa nggak tahu. Ini kalau di logika udah nggak masuk akal kan mas ya. Nah terus setelah itu aku buka game lah mas ya, buka game soalnya YouTube kan udah muncul kayak gitu. Buka game, main lah aku, main game, dengar suara kiroat. Oh berarti ini tadi itu cuma prasangka aku aja, jam itu kerasa lama. Buka game terus kedengaran suara kiroat, aku lihat jam udah jam 4.15, 4.20 lah saat itu. Gerbang buka mas, kan kalau ada orang di dalamnya itu nggak tahu kunci mas kan nggak tahu kunci ya. Gerbang buka tapi nggak kedengaran suara motor. Nah sedangkan anak-anak kalau ke situ itu pasti bawa motor, kayak kedengaran nah motor berhenti kayak gitu lah. Nah itu nggak kedengaran sama sekali, cuman gerbang itu mau buka sedikit gini pas seorang. Kalau anak-anak masuk kan pasti kayak buka gini itu kan, lihat gini kan. Nah pas posisi itu gerbang buka gini, ngek, suara pintu besi, gerbang besi yang besar gitu, cuman bukanya kayak gini, bukan dorong. Nah ngek gini, kalian mas masuk angin ke situ. Aku mas dekat ada yang lari mas, nggak aku maling itu mas. Cuman tak lihat terus kan kelihatan kan dia lari kayak cuman apa ya, full abu-abu gini mas. Nah kayak orang pakai mantel gitu loh. Cuman pada posisi itu tuh ini kalau nyambung sama korban ya, pas posisi itu tuh dia ada kepala mas, sedangkan korban yang tak tolong itu kan posisinya kepala kan kelindes. Nah aku cuma loh siapa ya, oh no. Terus rasaku cuman maling itu mas, aku gak kepikiran sampai intinya itu setan itu apa itu kayak gitu-gitu, gak kepikiran lah. Nah setelah Sabtu itu kejadiannya kayak gitu kan, akhirnya subuh mas, subuh seret kayak biasa guys. Terus aku besok ketemu temanku yang kemarin itu malam itu ngechat kalau dia tahu kembang itu. Ketemu orangnya aku di ruang ini apa kena pecah lah. Dia kayak bilang kayak gitu, lu kok roh sering lah iku kejadian. Mulai awakmu sadurunge dek ini tukang-tukang sing bangun gudang iki pasti krungu iku. Malah gitu kan aku. Mungkin emang tradisi gudang itu kayak gitu mungkin mas ya. Nah setelah itu aku cerita kalau di Bayani tadi malam itu ada orang buka gerbang, tak kira siapa, ternyata nggak tahu kayak lari tapi cepat, lebih cepat dari manusia. Ini nih dia itu kayak lari cepet gitu mas. Ya lari biasa gini, tetek gitu. Ya ngapa kok kayak gini? Kayak lari biasa itu. Nah terus setelah itu dia bilang gini, tetanggaku kos kemarin ada yang meninggal. Loh, sopo gitu? Orang Malang kerjanya di Esteron, di pabrik Esteron cetak gitu mas.
Nah, cuma dia ngekos di daerah dekat kafe gitu. Nah, terus ketika katanya temanku ini, dia itu rumahnya Malang. Terus harusnya kan balik kan hari Senin malam gitu loh. Nah, hari Senin malam. Terus dia tuh kayak balik, harusnya pas saat itu balik, dia tuh nggak boleh sama keluarga, udah dibilangin kayak gitu. Terus ternyata laka di jalan. Terus dia bilang, loh, cedok omamu kok gitu. Aku langsung gini, lah winginane sih ono emang wong ketemindes pada Jupiter rame. Iya, Jupiter rame. Walah, yo berarti wong iku sih ngono. Aku bilang kayak gitu. Berarti wong iku sing tak tulungin. Oh, kan kak yo gitu Mas. Kak lalu. Terus tapi kok nemu kembang? Iya, mau kembang aku. Loh, dan lagi gitu. Kayak kok bersamaan gitu Mas. Orang yang lari, terus temanku bilang kalau bau kembang di rumahnya, sedangkan rumah itu dekat kos yang ternyata orang yang tak tolong ini Mas, dekat. Nah terus ini ada sedikit cerita tentang itu Mas, beliau tentang korban ini Mas. Jadi beliau ini kan bapak anak satu, di rumah itu cuma istri ini sama anaknya. Nah tinggal merantau ke daerah sini, orang Malang, nggak tahu Malangnya pasti mana, lupa aku Mas. Nah terus sebelum berangkat itu di apa ya, di kondel itu Mas, diwanti-wanti sama istri ini itu, jangan saiki Mas, ojo saiki Mas, hujan. Tapi ini cerita dari temanku Mas ya, nggak tahu apa bener gimana. Ini temanku itu cerita kayak gitu, ojo berangkat Mas, hujan itu, nanti aja nunggu hujannya reda. Tak apa mah, salah apa mau ditelat besok gitu, kayak gitu. Mungkin pas saat itu tuh sip malam, aku telat atau gimana gitu kan, soalnya kan itu maghrib Mas ya. Terus habis itu tetap berangkat, cuman sebelum berangkat ini katanya dia itu pesan ke istri ini, jendela ini jangan ditutup, kalau nutup sendiri sepuran Mas. Minta maaf. Sepuran Mas itu. Ini like Mas duwe salah, duwe apa gitu. Sepuranin. Kayak istrinya kayak bingung gitu katanya. Kok tumben banget pamitan kayak gini gitu. Nah, akhirnya setelah itu kan kayak itu kan ya. Sedangkan sebelum dia pulang, kan pulang itu hari Sabtu kan, Sabtu Minggu libur kan. Nah, Senin ini balik ke pabrik dia, mau balik ke kose. Nah, sebelum itu pas hari Sabtu sama temen satu kose sebelah kamar itu pesannya sama Mas, cendela iki ojo ditutup, dilawan apa bilang gitu. Nah sedangkan kunci ini kan dibawa dia, soalnya kan dia yang di kamar. Nah cuman cendela itu dibuka kayak gini Mas. Nah terus itu cerita dari korban Mas ya, tentang korban ini lah. Nah setelah itu ketemu lah aku hari Senin lagi, sudah seminggu dari kejadian itu, kayak biasa ya Mas, aku nggak feeling apa-apa. Mungkin ya cuman cerita-cerita omon-omon itu pas posisi aku ketemu orang lari terus bau mawar terus gendeng catul gitu ya. Ketemu hari Senin lagi, pulang lah aku kayak biasa ya Mas. Nah posisi itu aku pulang jam nggak terlalu malam sih Mas, jam setengah satu malam setelah nah harusnya kan aku libur kan saat itu Mas, Senin itu aku harusnya libur. Nah tapi itu enggak, aku kayak ngebantu temanku yang buka ini Mas, kan kafenya nggak pernah tutup Mas ya, jadi libur gantian. Cuman aku pasti kebagian hari Senin, terus temanku kadang Selasa, kadang Rabu gitu, sebenarnya pindah hari bisa. Nah aku ngebantu temanku Mas, jadi ngebantu dia buka, terus ngebantu kayak di situ terus lah sampai malam aku Mas. Nah pas posisi itu aku pulang tengah malam jam setengah satuan, sampai rumah kayak biasa ya Mas, ya wis masukin motor kayak gitu. Nah rumahku kan ada dua Mas ya, yang depan ini nggak dipakai, kayak dibuat nyewa orang. Nah yang belakang ini dipakai keluargaku, soalnya adikku kan banyak. Nah jadi satu keluarga ini di rumah belakang, sedangkan aku di rumah depan, kayak kepisah apa ya,
latar gitu mas, kepisah halaman kepisah halaman. Nah pas saat itu aku nggak mungkin aku lupa mas mau ngisi pulsa listrik. Sebenarnya udah diingetin sama mamaku kayak pulsa mau habis soalnya tokennya bunyi kayak bunyi titit gitu. Nah cuman aku udah asik telepon mas, telepon tek gitu, ceklek mati lampu mas, kaget lihat jam masih jam 1:30 nggak pas saat itu, lihat jam 1:30 dia langsung tutup pulsa gitu. Terus aku tarik teman-temanku ketemu lah ada yang punya saldo akhirnya ngisi. Nah kan kayak gini lokasi rumahku mas, apa bentuknya rumah zaman dulu kan ya cuma isinya garasi gini, terus jendela ada pintunya di tengah, satu pintu di tengah, cuma jendelanya dua gitu besar, jendela besar dua. Nah sedangkan ini kan ruang tamu mas ya, ini kan garasi ruang tamu. Nah terus kamarku ini sebelah ruang tamu pas, jadi kayak keluar gini toh, kayak tinggal keluar gini terus langsung ke ruang tamu. Terus saklar token listrik itu kan di depan, di rumah depan, di depan rumah, kok rumah depan. Nah keluar lah aku, kayak biasa, nggak aku pikiran apa mas. Saya cuma kayak ngeraba-raba itu, soalnya kan gelap banget gitu mas, takutnya ngeraba-raba gini. Nah terus pas setelah aku belok ke tembok ini yang kayak gini tuh mas. Nah dari kamar kan gini, terus belok ke tembok sini. Nah itu aku mau lagi gini tuh, di situ tuh kayak ada selambu ya mas ya, ada selambu kayak ada bentuk orang mas, cuma pakai apa ya, baju komber gitu mas, Baju daster, nah bukan gaun. gini ternyata itu orang pakai mantel kelelawar itu mas. Nah mantel kelelawar gini, cuman atasnya itu nggak kelihatan, kayak burung gitu mas. Jadi udah bentuk wujud manusia gini, nah cuman atasnya itu kayak nggak ada kepala ya. Nah pas saat itu tuh selang ini kan tertutup ini mas ya, terus ada kayak celah ngebuka gini mas, gini ya mas, kirain orang mas, siapa itu ngono. Biasanya kalau ada orang pasti kayak dok pintu, kalau ya itu assalamualaikum, kalau nggak itu apa permisi lah intinya. Nah itu kayak diem apa berdiri gitu mas, siapa gitu diem mas. Kok tak lihat tetep abis itu kayak kayak ada angin merinding gitu mas, nggak merinding banget itu, langsung hilang tiba-tiba hilang, kayak loh cek aku mas, apa kayak jantungku yuk berdetak kenceng. Tak berani no mas, terus telinga aku tuh benging, apa ya benging bahasanya, mendengung kayak gitu. Nah aku dengar suara berat, suara itu besar ngepas gitu loh, kayak suun oleh. Terima kasih. Nah aku langsung kayak loh gitu mas, kayak ini sih kan tapi aku nyala atau kan listrik gitu mas, kayak apa ya iku mau yo, apa itu tadi ya, kayak gitu mas. Terus kayak aduh musuh gitu lah. Aku inget banget pas aku nginceng pas aku ngeliat kayak gini, pas bilang siapa ibunya ya wis, warna itu mantel warna abu-abu kayak pada umumnya, persis banget sama yang dipakai orang yang tak tolong itu, sama korban yang tak tolong itu. Nah terus kayak caranya berterima kasih kok gini, masa caranya berterima kasih gini, wah kok ngekei duit atau apa ngono lah. Nah itu kayak waduh, intinya aku tipe orang yang nggak pernah diliatin wujud, intinya nggak pernah kelihatan kuntilanak, pocong segala macem. Nah tapi pas posisi itu tuh sampai kelihatan kayak gitu, itu wujud pertama kali aku lihat seumur hidup mas, dari aku kecil sampai sekarang. Nah setelah itu tak lanjut lah mas, tak berani loh lah. Sebenarnya ya kalau tak aku kan sebenarnya aku sama setan gitu mas ya, tak berani no mas, tak berani no. Setelah telinga aku ngomongnya tak berani no, tak buka pintu itu,
tak lihat kayak gini tuh bau anyir mas, bau darah bener-bener bau darah. Tak lihat-lihat gini nggak ada, aku mikirnya itu kayak bangkai tikus mas. Terus tak lihat-lihat lagi, terus aku penasaran mas ya, nggak tahu kenapa kalau kepikiran kayak nengok ke tempat kejadian, kan dekat mas sama rumahku, kayak sini rumahku agak kesini dikit. Nah di sini nih kejadian itu, rumahku yang tak tempat itu. Nah tak tengok gini dari pagar gini mas, kayak bercak darah itu kan udah dibersihin no sama orang-orang, sama warga, udah dikasih pasir, terus disiram, disapu segala macam lah, soalnya kan banyak kan darahnya mas. Nah itu kayak bekas darah itu kayak banyak mas. Nah terus tak isi dulu lah token, aku udah kepikiran ngisi token, tak isi dulu, terus aku isi itu keluar mas, keluar tak deketin, ya banyak bekasnya gitu mas, bekas kalau darah udah kering. Nah itu kelihatan kan, kayak aspal kan hitung, itu lebih hitung kan biasanya kayak bekasnya darah kan, kayak apa ya, tikus ketabrak terus apa kucing apa bekasnya darah kan, kalau masih nempel kan kelihatan hitam gitu kan. Nah itu kelihatan apa kayak bekasnya mengalir darah gitu mas. Terus ke rumah om kau tanya, itu kan malam, tak apa, tak tutup pintu ya, om. Nah kebetulan beliau omku ini belum tidur. Apa ki om, soalnya bu kak dibersihin aja wi, aku tanya gitu, nggak dibersihkan kan kemarin, kemarin itu lo dibersihin nih kok gitu. Lah aku kok ono lah iyo lo, omku bisa lihat dong, omku bisa lihat mas, lo iyo. Terus aku sama omku inisiatif, dikasih pasir lagi, diosok-osokin mas, diosok-osok terus dibersihkan lagi, ya wes kayak ada ya apa ya, pasir itu nempel ke aspal itu mas, ke bekas itu ngempel, bener-bener nempel. Terus di apa ya, digoyang sama banyu, disiram air, terus disiram air, udah tak selesai. Terus omku bilang gini, wina nih anak wong dop amaran kau no pengkel lu. Terus mari ngono, setelah itu kata itu kayak bau darah, emang bau darah. Sedangkan setiap hari kan setelah kejadian kelindes kemarin itu kan darah udah dibersihkan. Nah omku ikut ngebersihin ini. Nah cuman pas saat itu sama-sama heran, kok bisa masih ada gitu. Nah terus aku kan pulang seret, gak berani aku tidur di depan mas, cuma ngisi token aja itu, lampu semua tak matikan, tak nyalain ruang tengah aja. Ke belakang aku nyari mamaku, tidur tak aku sama keluarga aku kan tidur. Besok bangun kan, aku kebangun agak siang mas, aku jam 10 siang ke apa ya, ini keinget kebayang-bayang mas, kebayang-bayang itu jono kayak gitu. Aku kepikiran itu lagi, kepikiran yang darah di jalan tadi. Akhirnya ke jalan, gak ada sama sekali mas. Bekas aku kemarin nyiram itu udah hilang. Ya wis, akhirnya setelah kejadian kayak gitu-gitu, aku mulai kayak Percaya. bukan percaya, lebih ke mungkin wujud yang bisa tak lihat itu bukan kayak pocong setan itu kayak gitu, bukan, cuman wujud yang gitu, kayak gitu lah ceritaku. Oke, jadi pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya apa ya? Saling tolong menolong, intinya hargai manusia. Soalnya pas posisi itu kan kayak aku ngerasa sendiri mas, kayak kok iso wong nggak gelem mulungi gitu loh. Harusnya mungkin mereka tuh kayak apa ya, bahasa ketenggengan nih mas. Tegang. Tegang, kayak takut mau nolong itu, takut inget-inget, takut kebayang-bayang. Sedangkan aku pas posisi setelah menolong kan itu emang udah bau darah, terus nyampur air kan, kayak nyengat banget gitu mas ya. Kayak bayang-bayang itu, terus kebayang-bayang nggak itu mas, bahkan nasi goreng yang tak beli itu nggak tak makan, dimakan adik-adikku. Aku bilang tak cerita cuman kan ada adikku yang kecil, jadi cuman bilang kalau ada laka gitu, nggak bilang kalau ada orang kelindes. Ya kayak gitu mas. Ngeri juga ya. Oke, Mas. Baik.
Oke, sobat semua yang kita akhiri. Jadi sobat semua yang ingin membagikan kisah horornya dan kisah mistisnya di Bayangan Malam bisa hubungi kami di samping saya ini sobat. Bisa datang langsung di sini. Lokasi berada di Pasuruan, Jawa Timur. Dan kita akhiri dulu segmen ini dan sampai jumpa. Salam Rahayu.